Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Bacaan kedua di hari raya Santo Petrus dan Paulus ini adalah 2 Timotius bab 4 ayat 6-8, dilanjutkan dengan ayat 17-18. Dalam surat ini, Paulus menulis dari penjara kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Ia tahu ajalnya sudah dekat. Ia mengatakan bahwa hidupnya seperti persembahan minuman yang dicurahkan, simbol dari sebuah totalitas penyerahan diri. Ia menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan perlombaan iman dan kini menantikan mahkota keadilan dari Tuhan, Hakim yang adil. Meski dalam kesendirian, Paulus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan menyertainya, menguatkannya, bahkan menyelamatkannya dari mulut singa. Ungkapan yang berarti bahaya yang sangat besar. Ia yakin bahwa Tuhan akan tetap melindunginya sampai ia masuk ke dalam kerajaannya. Lalu pesan yang harus kita sampaikan, kita bagi menjadi 2 Timotius bab 4, kita bagi mulai dari ayat 6-8 yang berisi tentang refleksi atas hidup dan pelayanan Paulus. Lalu ayat 17-18 merupakan kesaksian tentang pertolongan Tuhan. Perikop ini adalah pesan terakhir Paulus yang penuh harapan dan iman. Meskipun ia tahu hidupnya akan segera berakhir, ia ingin Timotius dan semua pembaca tahu bahwa kesetiaan sampai akhir adalah kemenangan yang sejati. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Harapan surgawi jauh melampaui penderitaan duniawi. Bacaan ini seperti sebuah surat wasiat iman dari seorang rasul sejati, Paulus. Meski menghadapi akhir hidupnya, dia tidak pernah goyah. Ia tetap yakin bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia karena Tuhan setia menyertai. Ini adalah ajakan bagi kita semua untuk menjalani hidup yang setia, menyelesaikan perlombaan kita, dan tetap percaya akan janji keselamatan. Saran untuk cara membacakannya. Jenis teks ini adalah surat pastoral pribadi. Bacalah dengan penuh penghormatan dan kelembutan, seperti surat perpisahan yang mendalam, karena ini pribadi, jadi bukan seperti berkhotbah atau sedang menasehati, tetapi ini surat dari Paulus untuk Timotius, anak rohaninya. Lalu warna suara yang kita hadirkan di sini, suara Paulus seperti suara yang berbicara kepada seorang muridnya yang dikasihi. Bawakan dengan penuh kepercayaan diri di setiap kalimatnya, untuk menunjukkan bahwa hingga akhir pun Paulus selalu percaya dan ingin menyalurkan semangatnya dan kepercayaan dirinya itu kepada Timotius. Namun jangan lupakan kehangatan surat pribadi itu yang penuh dengan perasaan emosional. Di dalam pikiran kalian, bayangkan Paulus sedang duduk sendirian, menulis dengan keyakinan, bukan keputusasaan, atau bahkan takut menghadapi kematian. Menulis dengan penuh kepercayaan diri bahwa apa yang dia lakukan selama ini bukanlah sesuatu yang sia-sia, karena ia tahu siapa yang menyertainya. Biarkan umat merasakan keyakinan dan ketulusan Paulus itu
lewat suaramu. Sekian. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.